Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ushul Fiqh, Bapak Dr. Syamsuri MHI yang saya hormati, para penonton video dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alifan Zainal Mutahin dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas HPI 2B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dosen untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung ke persoalannya. Soal yang pertama. Di sini ada fasilitas umum yang berbayar, menggunakan toilet umum dengan harga yang ditentukan, misalnya 1.000 untuk wudhu, 2.000 untuk kencing, dan 5.000 untuk mandi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana status hukum dari penggunaan fasilitas umum yang berbayar itu? Ya baik, ini disuruh oleh Bapak dosen untuk bagaimana status hukumnya penggunaan fasilitas umum yang berbayar ini. Saya akan mencoba menjawab dengan menggunakan pendekatan metode ijtihad maslahah mursalah. Namun sebelumnya saya akan uraikan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan maslahah mursalah itu? Maslahah mursalah yaitu metode ijtihad di mana pengambilan hukum didasarkan untuk mencari kemaslahatan yang lebih besar dan mengesampingkan kemudaratan karena belum adanya dalil yang memerintahkan maupun melarang hal tersebut, sehingga untuk persoalan toilet umum berbayar, menurut saya sah-sah saja jika pihak pengelola melakukan pungutan kepada setiap pengunjung. Pada prinsipnya, kalau air itu yang kita gunakan di toilet tersebut adalah suatu karunia dari Allah yang seharusnya bisa kita gunakan secara gratis. Tapi coba kita berbaik sangka, berpikir positif. Sebelum ada toilet itu pasti dulunya ada yang membangun, ya kan? Sehingga anggap saja uang yang kita berikan atau pungutan uang itu uang untuk pembangunan atau uang sewa. Kalau semisal dana itu dari pemerintah, maka bisa kita anggap uang pungutan itu sebagai uang perawatan atau pengelolaan toilet tersebut. Sehingga dari uang pungutan itu juga memberikan konsekuensi bagi pihak pengelola atau bertanggung jawab untuk benar-benar merawat dan menjaga kebersihan serta kenyamanan dari toilet itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari uraian saya mengenai toilet umum berbayar adalah boleh-boleh saja. Boleh dilakukan pemungutan uang terhadap penggunaan toilet umum asalkan uang pungutan itu digunakan secara bertanggung jawab oleh pihak pengelola toilet yang untuk kebersihan dan kenyamanan toilet itu sendiri. Kemudian jadi itu saya membolehkan saja kalau menurut saya. Kita lanjut ke persoalan yang kedua, di mana ada kasus 2 orang laki-laki yang merebutkan seorang wanita, yang satu itu istrinya, yang satunya juga menyebut itu istrinya. Karena apa? Karena si laki-laki yang pertama ini menikah siri dengan wanita tersebut, lalu ditinggal pergi sangat lama dan tanpa kabar. Kemudian si wanita ini tentunya juga inginlah nikah lagi.
dan dia nikah secara resmi dengan laki-laki yang kedua. Kemudian laki-laki yang pertama ini tiba-tiba datang setelah si wanita ini menikah dengan laki-laki yang kedua. Lalu terjadilah pertikaian atau cekcok antara dua laki-laki ini, tidak selesai di jalur kekeluargaan, kemudian diajukan ke pengadilan pada hakim. Dan yang dijadikan pertanyaan oleh Bapak dosen adalah, bagaimana jika saya yang menjadi hakim dalam perkara tersebut? Ya, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab menggunakan metode kias, di mana pengertian dari kias itu sendiri adalah metode ijtihad yang digunakan dengan membandingkan suatu dengan sesuatu yang lain yang serupa dan sudah memiliki kekuatan hukum. Yang akan saya kiaskan di sini adalah sebenarnya hukum dari nikah siri itu hukumnya sama dengan nikah secara resmi, sama-sama sah menurut hukum Islam. Yang membedakan hanyalah nikah siri tidak tercatat di dokumen negara, tapi nikah siri itu tetap mengandung konsekuensi yang sangat merugikan bagi pihak istri jika suatu saat terjadi percekcokan atau masalah keluarga, sehingga jika saya menjadi hakim untuk kasus tersebut, menurut saya perlu dilakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut. Mengingat nikah siri yang dilakukan dengan laki-laki yang pertama tadi juga disaksikan oleh sebagian warga kampung. Tidak bisa saya semerta-merta karena perkawinan siri tidak tercatat di KUA, kemudian dengan seenaknya saya melegalkan pernikahan yang kedua. Karena status dari perempuan itu sebenarnya masih menjadi istri dari laki-laki yang pertama. Tentunya kita bisa memanggil beberapa saksi yang menyaksikan pernikahan siri dengan laki-laki yang pertama tadi, bahwa status pernikahan tidak bisa putus hanya dengan alasan ditinggal pergi suami dan diberi nafkah lahir maupun batin. Dipisahkan dengan alasan ditinggal suami melalui keputusan hakim, sebab persoalan mengenai perginya suami merupakan wilayah ijtihad dari hakim, karena penceraian tidak bisa diputuskan kecuali dengan keputusan hakim. Dari kesimpulan yang saya uraikan tadi mengenai kasus ini adalah pernikahan yang kedua, pernikahan dengan laki-laki yang kedua dari wanita tersebut hukumnya adalah batal, karena si wanita masih menjadi istri sah dari laki-laki yang pertama walaupun dulu nikahnya secara siri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan, mengapa muslah mulgoh itu masih disebut maslahah, padahal kan sudah mulgoh? Perlu kita ketahui, sebelumnya pengertian dari maslahah yang saya pahami yaitu sesuatu yang sebenarnya mengandung maslahah secara logika atau pikiran manusia, namun bertentangan dengan aturan syariat. Contohnya, maslahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi maslahat itu dibatalkan oleh syariah karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Ya baik, saya kasih contoh. Di dalam minuman khamar itu manusia melihat dan menilai ada manfaat yang baik, yaitu bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani, serta membuat badan bugar. Demikian juga dalam permainan judi, ada manfaatnya, bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam perbuatan itu merupakan larangan Allah yang termasuk pada Quran surat kedua ayat 209 dan Quran surat ke-5 ayat 90.
Saat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah mustahab, yakni maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syariat. Lebih konfliknya, masalah seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam perumusan hukum syariat, dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai salah satu maslahat, yang misalnya minum arak pada manfaatnya di dalam Al-Quran sendiri mengakuinya, akan tetapi sebagai mana pula yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudaratnya. Contoh di atas bisa kita ambil sebuah kesimpulannya, bahwasanya kenapa masih disebut maslahat. Karena maslahat itu di sini yaitu maslahat secara logika akal pikiran manusia, bukan maslahat menurut Allah. Nah, karena menurut logika manusia masih kita anggap maslahat, jadi ya kita sebut itu maslahat. Demikian video singkat dari saya mengenai beberapa persoalan yang perlu saya jawab untuk menjawab ujian akhir mata kuliah usul fiqh. Jika saya ada salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.